Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya. These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. Jadi di video kali ini saya mau kembali menerbangkan drone SJRC F11 Pro 4K. Jadi setelah beberapa hari ini Makassar hampir setiap hari hujan, jadi tidak ada kesempatan untuk menerbangkan drone-nya. Jadi untuk kali ini saya mau mencoba kembali untuk fokus pada fitur follow GPS. Jadi saya mau melihat berapa angle sih yang bisa diambil dengan menggunakan follow GPS ini. Kemudian saya juga akan mencoba untuk menggunakan motor sambil mengaktifkan follow GPS-nya ini, apakah bisa maksimal atau tidak. Oke, tapi jangan lupa teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam percobaannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, untuk memberikan dukungan kepada saya membuat video-video yang bermanfaat gitu. Oke teman-teman, langsung saja ya. Anginnya lumayan kencang di sini, jadi tetap oke. Jadi di atas dia turun naik, dia tidak terlalu stabil karena anginnya begitu kencang. Tapi bisa dilihat bahwa gambarnya tidak terlalu jello ya. Padahal ini kencang sekali angin di sini. Oke, jadi kita mulai langsung mode GPS follow-nya. Kita turunkan dulu sedikit kameranya. Oke, kita turunkan sedikit. Oke, jadi dia ada di atas. Coba kalau kita anginnya kencang sekali. Jadi dia terbawa angin. Oke, jadi ini mode GPS follow-nya. Wait, I forget to take my key. Okay, I forget to take my key on my motorcycle. Dan drone-nya juga ngikut di atas. Oh my goodness, hampir jungkir balik dia. Oke. Kita turunkan sedikit kameranya. Oke, kameranya sudah mengarah ke bawah. Oh my god, angin. Kencang sekali angin di sini. Anginnya kencang sekali. Tapi lumayan stabil drone-nya. Jadi drone ini lumayan bisa untuk melawan angin yang kencang. Mungkin kalian bisa dengar suara angin di mikrofon handphone saya. Jadi ini dia mode follow GPS-nya. Oke. Saya pernah coba dia, kalau saya maju terus arah kameranya nih dia ngikut juga. Pernah. Tapi ini kok tidak bisa lagi ya? Coba ya.
ke arah depan. Coba kita kedepankan lagi. Coba kita kedepankan lagi. Nah. Harusnya dia mundur ke belakang. Oke. Terus kameranya ke atas sedikit. Terus kita turunkan sedikit. Oke. Maju. Awas. Oke. Saya sekarang mundur. Apakah drone-nya ikut mundur? Oke, drone-nya ikut mundur ya. Seperti kalian bisa lihat, drone-nya juga ikut mundur. Kalau saya lari, gimana ya? Tapi drone-nya juga mundur, agak lari, cuman dia kayak genjot-genjot begitu. Kita naik, terus kita lari ke sana. Apakah dia yang ikut? Pastinya. Oke, itu dia di atas. Oh my goodness, anginnya lumayan kencang di sini. Dan kita mau coba arah menyamping. Apakah dia bisa? Oh ya, kita nonaktifkan dulu follow GPS-nya, terus kita majukan. Jadi untuk angle maju mundur bisa ya. Tapi ini anginnya di sini lumayan kencang, jadi dia untuk melawan angin itu betul-betul ini. Oke. Lo bisa kan? Lo bisa kan? Eits. Naik aja deh. Naik aja sedikit. Takut nabrak dia. Terus kameranya kita turun-turunkan sedikit. Oke. Kita mau coba lagi mode GPS follow-nya. Oh no. Jadi dia cuma bisa menyamping ya kayak gini. Menyamping kayak gini bisa. Tapi kalau dia mau ambil arah samping, dia tidak bisa. Jadi kita kalau harus mengubah arahnya, kita lakukan dulu, terus kita arahkan ke kita ya. Ini kayak gini, coba ya. Terus kita coba. Oh iya, dia akan putar kayak serong begitu, minimal serong. Jadi tidak bisa arah. Oh no, hujan deras. Kita hentikan. Jadi hujan guys. Jadi drone-nya kita tidak terbangkan. Hujan lagi. Tuh. Padahal tadi baru mau coba untuk naik motor. Tapi kita tunggu dulu lah ya. Untuk yang naik motornya, kita kemana ya?
menghindari hujan. Oke, kita matikan dulu drone-nya. Oke, tadi itu lupa hidupkan ininya, mikrofonnya. Oke, kita mau coba langsung menggunakan motor. Gimana ya caranya? Saya gini, atau dalam plastik aja kali ya. Ini dalam plastik. Duh, susah juga ya. Susah juga. Oke, kita nonaktifkan dulu follow GPS-nya karena kita mau balik dulu motor. Bisa kayak karena motor saya motor besar, jadi agak susah mau diapa-apain. Oke, aduh. Kita balik dulu motornya. Itu saya di bawah. Jadi saya nonaktifkan dulu mode GPS-nya, follow GPS-nya. Oh my god, standar saya apa? Oke, saya di jalan seberang. Ini di mana? Kemudian kita ke sana, ke depan, lewat samping dikit. Oke, itu saya di bawah. Ini juga. Oke, kita mau langsung mode follow GPS follow-nya ya. Oke, langsung saja. Oh, gimana sih caranya? Begini. Taruh di depan. Oke, berharap tidak terjadi apa-apa dengan HP saya di depan. Oke, apakah dia mengikuti kita? Oh no, jadi oke. Jadi mode sport, maka dia akan lebih cepat. Oke.
terong. Jadi arahnya di atas itu tidak jelas. Jadi mesti atur ulang lagi. Jadi dia bisanya kayaknya kalau GPS yang arah depan kalau dia terbang rendah. Kalau di atas dia akan tetap tapi ini di depannya. Ini dia di depan. Cuma tidak seperti yang tadi. Oke, dia sudah lumayan mendingan. Walaupun dia di depan kita, lumayan di depan. Tapi kalau dia mengarah ke depan, diterbang dengan ketinggian yang tinggi, di ketinggian, dia lumayan tidak bisa menyesuaikan. Coba kita balik lagi motor. Lobet dia. Dia lobet, dan otomatis return to home. Oke, kita ganti baterai dulu. Oke, turunkan dulu, kita ganti baterai dulu ya. Hentikan motor dulu. Turun kamu, turun. Wow, lumayan jauh bergeser, sangat jauh bergeser. Ini sekarang dia tempat berair. Kemana sih? Turun. It's Oke, kita ganti baterai dulu. Tapi ada satu pelajaran lagi yang saya dapatkan di sini, bahwa ternyata drone ini kalau sudah lowbat, dia tidak kuat menahan angin. Oke guys, jadi hari ini saya sudah mencoba untuk yang GPS follow-nya untuk drone SJRC ini, dan kesimpulan saya adalah mode follow GPS-nya ini belum terlalu akurat ya. Ada beberapa angle yang bisa kita ambil, cuma dua arah yang bisa kita ambil. Terus kemudian angle-nya itu ada 3. Yang pertama yaitu arah ke depan. Kalau umpamanya kita taruh drone-nya di depan terus menyorot ke kita, kemudian kita aktifkan GPS follow-nya, kemudian kita berlari mendekati drone, maka drone-nya akan menjauh. Jadi itu bisa teman-teman. Kemudian untuk yang ke belakang, dari menyorot
drone-nya menyorot kita dari belakang, terus kita berlari atau berjalan, kemudian drone-nya akan ikut dari belakang sambil nge-shoot kita yang sambil jalan. Nah, kemudian ya dari atas itu pun tidak bisa 90 derajat. Ada beberapa kendala yang saya temukan di sini. Yang pertama, kalau umpamanya follow GPS-nya diaktifkan, drone-nya tidak bisa mengambil footage dari arah samping. Jadi kalau umpamanya kita sambil jalan gitu ya, sambil jalan terus drone-nya menyamping, mengambil kayak ya ambil dari footage dari arah samping, kita jalan ke depan terus drone-nya kita arahkan kameranya ke arah samping, itu tidak bisa. Terus kalau umpamanya GPS-nya tidak kuat, drone-nya tidak bisa jalan. Tadi saya sudah coba untuk jalan pakai motor, di sini bisa ya. Karena memang penghalang di sini lumayan kecil. Sialnya saya lupa untuk merekamnya. Saya sudah sampai di sana tadi, sudah jauh sekali saya jalan pakai follow GPS-nya. Setelah drone-nya sudah mulai lowbat, baterai kuning, itu saya berhenti dan oh my god, saya lupa untuk merekamnya. But it's not problem ya, because we just try ya. Kita hanya mencoba dan mungkin memang belum saatnya untuk kita memperlihatkan yang di situ ya. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah jarak dekatnya saat kita mau ngambil follow GPS ini. Karena tadi saya mencoba di sana itu shoot dari atas, kemudian mau diarahkan ke bawah, tapi dia tidak mau berpindah drone-nya. Kenapa? Karena ada indikator di atas GPS too weak gitu. Jadi terlalu lemah sinyal GPS-nya untuk melakukan follow GPS-nya. Dan setelah saya dekatkan itu bisa. Dan ada juga kekurangannya adalah ketika kita menggunakan kecepatan motor yang terlalu tinggi, drone-nya ini tidak bisa cepat juga. Jadi kalau mengaktifkan follow GPS-nya ini, kalau terlalu kencang motornya, dia akan tiba-tiba terputus gitu. Karena kita terlalu kencang, sementara drone-nya masih lambat gitu. Bahkan saya tadi memindahkan modenya di mode sport, itu tetap drone-nya melambat saat saya menggunakan motor. Kemudian dia tidak bisa terlalu jauh, tidak bisa ada penghalang. Karena kalau ada penghalang di atas, GPS-nya bisa terputus gitu. Itu sih kalau umpamanya follow GPS-nya ini. Jadi hanya bisa betul-betul digunakan di ruangan yang terbuka, betul-betul terbuka, dan sinyal GPS-nya kuat gitu. Itu saja yang bisa saya berikan pelajaran untuk hari ini. Semoga kalian bisa terbantu untuk mempertimbangkan drone ini. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like atau share atau komen. Terus jangan lupa klik subscribe di bawah juga. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai di detik ini ya. Untuk di video ini yang sudah menonton sampai detik ini, terima kasih. Sampai jumpa, sukses selalu.